memandang refocusing telah menjadi kegiatan yang seakan-akan menjadi kegiatan rutin setiap tahun. Pada tahun 2017 terdapat lahan persawahan atau program cetak sawah yang dibangun di atas lahan gambut dan selama ini terbengkalai. Kerugian yang dialami beberapa bulan yang lalu mohon diperhatikan untuk komoditas sayuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nailis Saadah di Nailis Saadah Channel. Kali ini Nailis bersama salah satu tokoh perempuan nasional, bukan perempuan sembarangan. Ini merupakan salah satu perempuan yang hebat yang berada di ranah kancah politik nasional. Siapakah dia? Kali ini kita bersama dengan Ning Ema Umiatul Husna yang kita kenal dengan sebutan Ning Ema. Oke, Assalamualaikum Ning Ema. Alhamdulillah kali ini saya bisa berjumpa langsung dengan Ning Ema ya. Ini tidak disangka-sangka kita berjumpa tanpa janji, tanpa Ning Ema ini mau menyempatkan waktu sedikit untuk Nailis Saadah Channel, untuk Anda semuanya, untuk viewersnya Nailis Saadah Channel. Oke, Ning, gimana kabarnya Ning hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Puasa? Iya dah. Oh ya. Ning Ema meskipun puasa tetap segar ya, dari pagi sampai malam segar terus. Alhamdulillah. Ning Ema ini kan sudah dikenal dari sejak beberapa tahun lalu ya, aktivis perempuan. Fokusnya Ning Ema di dalam gerakan Ning Ema apa nih? Awalnya mungkin saya bercerita dulu sebelum saya terjun di dunia politik, karena memang saya kiprah di organisasi sosial kemasyarakatan, yang mana waktu itu di 2008 saya sudah masuk di pengurus PC Fatayat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang. Dan di 2008 itu saya ada perhelatan konferensi cabang. Alhamdulillah waktu itu saya terpilih menjadi ketua PC. Ketua PC Kabupaten Jombang selama 2 periode. 2 periode itu 10 tahun. Nah, satu periode berarti 5 tahun. 5 tahun. Itu tentunya tidak mudah ya. Alhamdulillah. Jadi usia 34 sudah terjun di Fatayat, 35 jadi pengurus jadi ketua Fatayat Kabupaten Jombang. Itu 2 periode. 2 periode sampai usia saya 45 tahun. Nah, perjalanan panjang itu mungkin saya harus turun ke desa-desa. Masuk sendiri? Iya. Belusuan? Saya turun, acara-acara majelis taklim, acara-acara Fatayat, tiba-tiba kumpul di sana. Menyentuh saya langsung ke masyarakat ya. Tahu persis tentang apa yang dibutuhkan para kaum perempuan di desa-desa. Dan tergerak hati saya, di samping saya juga dari lingkungan keluarga, juga dari keluarga Nahdliyin, juga saya juga dari keluarga politisi juga, organisatoris. Tergerak hati saya untuk mengikuti jejak langkah orang tua saya, mbah saya, seperti saya harus mau tidak mau juga harus ikut ngurip-nguripi NU melalui Fatayat. Nah, disitulah saya melangkah, dan alhamdulillah tergerak hati saya untuk bagaimana seorang perempuan harus, apalagi waktu itu saya ketua Fatayat, harus mengambil peran menjadi salah satu pengambil kebijakan di Kabupaten Jombang. Jadi mau nggak mau saya juga harus menjadi wakil-wakil dari mereka, jadi wakil rakyat, jadi wakilnya dari Fatayat. Aspirasi mereka disampaikan kepada Ning Ema sehingga bisa disuarakan secara nasional. Betul. Karena saya berjalannya di DPR di kabupaten dulu. Oh, berarti jadi kabupaten baru ke RI ya. 2009 saya juga ikut dalam pelaksanaan pileg waktu itu, tapi saya belum lolos. Belum rezeki. Tapi tertunda. Kemenangan yang tertunda. Iya, begitulah kira-kira. Terus saya pengalaman keberhasilan yang tertunda itu bukan menyurutkan semangat saya, tapi justru saya harus tetap eksis. Pasti ada kesempatan lain berikutnya, dan kesempatan itu datang di 2014. Nah, di 2014 pengalaman yang kemarin tidak berhasil, saya harus
memulai kembali untuk menata, pindah daerah pemilihan. Saya harus mengkaji ulang, mengevaluasi dan membuat strategi-strategi baru gitu, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang 2014-2019. Ya, 2019 diberi kesempatan untuk di DPR RI waktu itu. Ya, saya melihatnya kok tiba-tiba dari kabupaten satu periode kok tiba-tiba di RI, apakah saya bisa yakin atau tidak gitu kan. Perempuan hebat harus yakin. Nah, untuk itu di 2019 saya awalnya memang terlihat wow gitu kan. Karena kesiapan saya, kemampuan saya masih jauh, perlu belajar ya, harus jaringan juga harus kita galang terus waktu itu. Tidak lagi juga kita juga finansial juga harus waktu itu. Tapi itu gimana nih? Karena ya ada dorongan atau support motivasi yang luar biasa dari ibu. Karena memang saya terinspirasi dari beliau yang memberikan semangat motivasi saya memang dari ibunda saya. Karena ibu di usia 23 tahun sudah menjadi anggota DPR Kabupaten Jombang waktu itu. 23 tahun sudah menjadi, dan itu selama 20 tahun beliau di Jombang, terus beliau di provinsi jadi anggota DPRD provinsi sampai di tahap wakil bupati sampai bupati hari ini. Jadi terinspirasi dan termotivasi dari beliau, dan tanpa support atau dan tidak lepas dari doa beliau tentunya. Saya bisa seperti ini. Jadi itulah motivasi saya, bagaimana saya harus meneruskan. Dulu ibu saya juga menjadi ketua Fataya, saya juga sudah bisa meneruskan jadi ketua Fataya, dan alhamdulillah kita hari ini ibu diberi kesehatan, kekuatan, bisa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jombang. Saya support di bawah, membantu ibu bagaimana perempuan-perempuan di bawah ini bisa lebih eksis dan lebih kita berdayakan. Oke, baiklah viewersku semuanya, perlu diketahui Ning Ema ini putri dari Ibu Bupati Kabupaten Jombang, Ibunya Hajah Munjidah Wahab, dan beliau juga merupakan cucu dari Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU Nahdlatul Ulama di Jombang. Oke, Ning, berarti motivator pertama yang membuat jenengan terinspirasi untuk bergerak di dunia gerakan aktivis seperti ini ibu. Berarti tidak tergantikan ya, ibu nomor satu. Karena ibu juga sudah menjabat dari 23 tahun menjadi dewan, menjadi bupati Jombang. Nah, tentunya Neng Ema ini kan menjadi seorang politikus perempuan tidak sebentar ya. Apakah masih merasakan adakah diskriminasi terhadap perempuan di dunia politikus untuk perempuan? Oh iya. Kalau urusan diskriminasi sebenarnya kita ini perempuan semuanya punya hak untuk kita berpendapat. Laki perempuan saya kira kalau di era hari ini kita harus bisa sama hak kita untuk kita bersuara, punya hak memilih dan dipilih. Kita juga sama punya sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak. Dan aturan juga, undang-undang juga ada itu untuk keterwakilan perempuan, harus 30% perempuan. Pemerintah terutama di ini mencalekkan dalam penyusunan di KPU itu, penyusunan kepengurusan di partai itu harus melibatkan 30% perempuan. Ya, dengan kuota 30% perempuan inilah di parlemen, baik di parlemen maupun di mana saja, ataupun di kita menyusun caleg pun juga harus minimal 30% perempuan. Itu pun hari ini di legislatif itu belum memenuhi target 30% perempuan. Semakin meningkat peran perempuan atau penurunan dalam panggung politik? Sebenarnya kita sudah upaya, jadi kita tergantung dari partai. Kalau di P3 di DPR RI itu anggotanya ada 19 orang, perempuannya 5. Lah 5 ini sudah 30% kalau di internal partai kita. Kalau internal partai sendiri? Iya, tapi kalau seluruhnya itu belum bertarget 30% perempuan. Seperti itu. Jadi memang itu yang harus kita harus kita dengungkan terus kepada kaum perempuan untuk harus kiprah di dunia politik.
Iya, perempuan why not, kita harus. Tapi memang tidak semua perempuan yang punya mental untuk berani maju, orang-orang tertentu. Jadi perempuan yang memiliki milieu tertentu, termasuk Neng Emma. Sudah dari keluarga politikus dari kecil, priai, politikus. Jadi majunya lebih mudah. Kita kembalikan lagi kepada individu kita, individu masing-masing. Tidak semuanya seorang politisi itu anaknya itu juga mau ke dunia politik. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Nah, karena dari keluarga kami ini memang keluarga besar ya, yang memang ada yang ASN, ada yang sudah kiprah di organisasi saja, tidak di politik dan sebagainya. Dan dari keluarga kami juga ada memang seperti itu, bermacam-macam. Jadi memang tidak semua. Intinya seorang politisi hari ini yang dibutuhkan adalah dekat dengan masyarakat. Kalau saya perempuan, saya di samping masyarakat itu baik laki-laki maupun perempuan, tapi saya lebih dekat dengan kaum perempuan. Seperti itu. Pesan terbaik nih buat perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia hari ini luar biasa. Banyak potensi yang harus kita gali. Dan mayoritas perempuan Indonesia luar biasa. Kita kembalikan kepada niat kita masing-masing. Kita posisikan perempuan Indonesia hari ini di posisi-posisi yang terdepan, di bidang-bidang terdepan. Banyak sekali politisi sekarang hari ini, baik itu politisi perempuan, presiden perempuan, menteri perempuan, kepala daerah perempuan, yang hari ini sangat luar biasa di Indonesia. Dan saya memberikan istilahnya kepada perempuan Indonesia hari ini, tetaplah bergerak, teruslah semangat berkiprah untuk masyarakat, dan yang paling penting untuk keluarga inti keluarga. Jadi apapun perempuan, inti dulu keluarga berarti. Karena madrasah pertama itu adalah di keluarga. Kita bisa menanamkan akhlak untuk anak-anak kita. Jadi perempuan hebat, perempuan yang tidak meninggalkan kodratnya, kewajibannya untuk keluarga. Terima kasih Neng atas waktunya. Dan tentunya semoga nanti kita berjumpa di lain acara. Dan semoga Neng juga diberi kelancaran. Acaranya Neng selanjutnya masih banyak. Dan semoga menjadi lagi. Amin. Oke, terima kasih semua viewer tuh. Sampai jumpa kembali di lain acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.